Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putra Yundika Pratedi dengan NIM 1112382. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai pembuatan peta geomorfologi dan juga sayatan peta geomorfologi. Nah, yang pertama itu kita harus memunculkan data coupling kita yaitu dari konturnya dan juga bisa dari sungainya karena di sini kita akan menginterpretasi dari konturnya ini dan juga dari sungai-sungainya. Nah, karena dari peta geomorfologi itu kita bisa interpretasi sesuai dari bentuk lahan atau bentuk asal yang bisa kita ketahui dari kontur. Nah, yang pertama, langsung saja nanti kita itu akan membatasi dari setiap hasil interpretasi kita itu eh, dia bentuk lahannya apa, nanti kita batasi dia menjadi eh, geomorfologi apa gitu. Jadi misal ini terlihat kan konturnya itu ada yang rapat-rapat. Nah, itu tuh dari awal interpretasi kita bisa menginterpretasikan bahwa itu adalah suatu gunung atau bukit karena dia memiliki puncak dan juga konturnya rapat. Nah, jika kita lihat dari konturnya, dari peta geologi sebelumnya itu kan di sini itu ada sebuah intrusi sehingga kita bisa interpretasi bahwa daerah sini itu merupakan V1 atau vulkanik 1. Nah, nanti kita akan batasi seperti ini seperti pada peta geologi. Caranya kita bisa katalog, terus nanti kita new save file, lalu kita beri nama misal V1 gitu. Terus nanti ini kita ganti ke polygon. Nah, lalu kita edit koordinatnya sesuai dengan covering kita, lalu nanti kita oke. Terus nanti di sini akan muncul V1. Nah, nanti dari sini kita start editing seperti biasa. Terus nanti kita pilih yang create feature nih, nanti kita pilih yang polygon. Lalu nanti di sini kita batasin saja sampai pokoknya sampai sekiranya interpretasi kita bahwa itu adalah vulkanik. Oke, selanjutnya kita interpretasi yang kedua bahwa dari peta geologi juga terdapat dua struktur sesar di daerah sini dan juga di daerah sini. Nah, dilihat juga dari konturnya bahwasanya ini adalah kontur rapat sehingga kita bisa interpretasikan bahwa ini juga eh, gunung ataupun bukit. Nah, karena di sini juga ada struktur, maka kemungkinan daerah sini sampai sini itu adalah bentukannya struktural. Dari sini sampai sini. Nanti seperti tadi nanti kita uh, save file baru, lalu kita batasin nanti akan muncul seperti ini. Lalu dari sini ini kan konturnya juga rapat. Kenapa saya interpretasikan ini berbeda? Karena kontur rapat ini tuh dia seperti memanjang sehingga nanti kalian bisa cek di Google Earth Pro itu dilihat bahwasannya di daerah sini itu seperti adanya garis sesar sehingga saya membatasi di sini itu berbeda. Saya beri save file yang baru itu S2. Nah, selanjutnya bisa dilihat dari persebaran sungainya. Nah, persebaran sungai dan juga konturnya di sini relatif landai ya. Dan juga sungainya itu mengarah ke sebelah timur semua. Sehingga saya menginterpretasikan di daerah sini itu adalah dataran fluvial. Dan juga bisa dilihat di sini juga ada persebaran sungainya dan relatif landai. Namun bisa dilihat bahwasanya daerah landai itu hanya di sekitar sini. Ya, maka saya menginterpretasikan daerah sini juga fluvial 1, dataran fluvial. Nah, selanjutnya di daerah yang masih putih ini, itu bisa kita lihat bahwa di sini juga ada puncak. Nah, kemungkinan dia itu juga bukit. Nah, bisa jadi bukit ini tuh hasil dari bukit terkikis dari yang vulkanik ini, sehingga bisa dibuktikan juga dari Google Earth Pro bahwa daerah sini itu relatif kayak ada perumahan dan persawahan sehingga saya menginterpretasikan daerah sini itu adalah denotasional. Selanjutnya untuk membuat sayatan sama seperti peta geologi. Nah, kita buat dulu save file baru itu nanti kita save filenya itu
berupa line, nanti kita beri nama misal sayatan apa gitu ya. Nanti kita polyline, terus juga jangan lupa edit koordinatnya, lalu nanti oke saja. Terus dari sayatan ini kita bikin interpolate line ini, nanti kita tarik. Nah, cara narik interpolate line ini jangan terbalik, karena itu akan menentukan hasil sayatan kita, sehingga kita harus tahu dulu mana A aksen dan mana A. Nah, A itu syaratnya itu garisnya ini kurang dari 180 derajat, dan A aksen itu lebih dari 180 derajat. Nah, bisa dilihat di sini bahwa yang daerah sini itu kurang dari 180 derajat, karena nolnya kan di atas. Nah, 180 kan di sini ya. Nah, ini kan kurang. Berarti ini A. Dan daerah sini itu A aksen. Sehingga kita menarik interpolate line itu dari sini, dari atas sini sampai ke bawah sini. Nah, nanti kalau sudah di interpolate line, kita cek di ini 3D analysis option. Nanti kita pilih aja file yang mau kita simpan di mana, terus kita cek di profil grab. Nanti di profil grab itu akan muncul, nanti di profil grab itu akan muncul seperti kontur yang sesuai sayatan kita. Nah, kalau sudah uh, terlihat kayak kontur sudah meleko-leko, itu berarti sudah benar sayatan kita. Nah, terus langsung saja dari interpolate line tadi kita bikin data frame, new data frame. Di sini insert new data frame. Nah, nanti akan muncul di bawah sini new data frame. Nah, dari sini nanti kita sebelumnya kita refresh dulu di katalog. Ini akan muncul PG baru. Nah, karena saya sudah edit berapa kali, PG baru saya itu adalah PG 4. PG 4 new. Nanti dari sini misal muncul PG 4 new, nanti di drag aja ke sini, terus di sini nanti muncul. Nih, muncul seperti ini. Nah, dari sini nanti kita klik kanan, terus kita open attribute table, terus kita add, nanti add files, karena saya sudah edit, nanti kita add files. Terus nanti di bagian kanan sini akan muncul tabel baru. Ya, saya beri nama batas liturgi. Jangan lupa nanti kita edit atau kita atur datanya itu dalam bentuk txt. Nah, udah kalau udah nanti kita beri batas di setiap, nah, beri batas di setiap kontak ini. Misal di sini, di sini, di sini. Pokoknya di setiap kontak itu kita beri batas. Nah, caranya itu kita jangan lupa start editing dulu nanti. Terus nanti kita klik satu-satu. Nah, nanti kan akan muncul seperti ya, bulat biru. Nah, itu kita cari satu-satu sampai dia itu menyentuh batas yang kita mau. Nah, ini kan udah menyentuh nih. Nah, nanti kita di sini diklik dua, terus kita ketik batasnya. Misal batas di satu dan ke satu. Kita ketik seperti itu. Nanti kita cari lagi sini. Nah, misal di sini. Nanti kita cari, di rename lagi itu batas apa sampai selesai. Nah, kalau udah selesai, sampai batas yang paling akhir, sampai ini batas S2 dan S1, kita ekspor. Nanti kita ekspor data, ini all record, terus nanti kita atur penyimpanan, jangan lupa save-nya berupa txt. Nah, kalau udah nanti dia akan muncul di bawah sini berupa event. Nah, nanti kan awalnya nanti belum muncul titik-titik seperti ini ya. Nanti hanya muncul kotak tulisannya new data frame. Nah, itu kalau nggak kita klik kanan aja di sini, kita add data. Nah, kita add datanya sesuai yang sudah kita ekspor tadi. Tadi kan tadi saya bisa ngasih nama batas saya tandip. Nah, ini nanti kita klik add aja, terus nanti muncul titik seperti ini. Lalu di sini biar kita enak ya, kita pilih ke data view aja. Kita data view, kita klik dulu yang sayatan tadi, kita klik data view. Nah, di sini kan udah kelihatan ya. Nah, nanti awalnya itu dia nggak kelihatan tulisan-tulisan seperti ini. Untuk memunculkannya, kita klik label feature. Nah, awalnya gini, kita klik label feature, nah muncullah ini. Nah,
Lalu kita seperti pada saingan geologi, kita beri kita beri file sesuai batas-batasnya. Jadi kita bisa zoom in aja biar kita bisa enak sampai di batas mana. Jadi kita bikin SHP baru untuk di setiap batasnya. Misal di satu. Nanti kita klik katalog, kita seperti biasa kita klik new, terus kita save file, terus kita beri nama, terus jangan lupa ininya itu kita ganti polyline. Karena apa? Karena pada saingan geomorfologi itu hanya butuh saingannya itu hanya sebuah garis, bukan sebuah poligon. Jangan lupa edit koordinat, terus nanti kita misal kita sudah dapat nih, misal di satu dulu ya, di satu. Jangan lupa di start editing di sini. Nanti kalau udah seperti biasa, nanti kita bikin polyline-nya itu mengikuti dari kontur ini, dari titik-titik ini sampai batas ini. Karena ini sampai sini tuh di satu. Nah, terus kita lihat lagi oh sini ada di satu, berarti kita edit lagi dari sini sampai sini. Pokoknya yang di satu kita selesaikan dulu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Warnanya juga sesuaikan dengan warna yang di peta tadi. Terus kita lanjut ke F1, terus ke ini ada F1 kan. Kita bikin SHP baru, terus ada S2, SHP baru, S1, SHP baru. Nah, udah. Kalau udah, kita klik ke layout view. Nah, di sini nanti akan muncul apa? Sayatan yang udah kita batasin tadi. Nah, di sini kan kelihatannya masih. Nah, lanjut tadi mohon maaf agak not responding. Nah, tadi kan udah selesai kita batasin persayatan ya. Nah, kita bisa unchecklist batas sayatan ini yang titik-titik. Nah, sehingga akan terlihat eh, sayatan geomorfologi yang sudah kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita akan membuat grid. Kita klik properties, new grid, measure grid, berikutnya kita label only, X-nya kita pilih 0, Y-nya kita 125 karena sesuai apa skalanya. Oke, oke. Terus kita properties, additional properties, nama format kita isi 0 saja. Oke, oke, apply. Nah, di sini akan muncul grid yang sesuai kontur sayatan kita. Selanjutnya, ya sudah. Jika sudah, kita tinggal membuat kop seperti biasa. Nah, kalau kop di peta ini, kalau saya lebih enaknya nanti kita masukkan ke Corel saja. Nah, selanjutnya, dalam kop peta geomorfologi itu nanti akan ada tabel di mana tabel itu isinya yaitu pemberian dari setiap bentuk asalnya. Jadi nanti akan seperti ini. Sebelumnya kita ekspor dulu dia ke PDF karena kita mau ngedit kop di Corel. Nah, jangan lupa kalau pada peta geomorfologi kita tuh harus membuat tabel pemberian seperti ini di setiap bentuk asalnya. Tadi kan kita menginterpretasikan ada 5 ya, ada fluvial, ada denudasional, ada vulkanik, denudasional, fluvial, terus ini ada struktural, ini struktural juga, struktural 1, struktural 2. Nah, di mana morfografinya itu kalau vulkanik tuh dataran tinggi, struktural 1 dan struktural 2 itu juga dataran tinggi, namun yang struktural 2 itu lebih ke tebing yang curam.
Sedangkan denudasional itu dataran tinggi juga karena tadi ada perbukitan. Dan untuk yang F1 itu adalah dataran rendah. Nah, untuk morfometrinya itu bisa dilihat dari presentase dia di dalam peta dan juga kelarengannya. Bisa dilihat dari konturnya juga. Terus untuk morfostruktur pasif itu bisa dilihat dari litologinya. Seperti dari peta geologi sebelumnya, bahwa di vulkanik ini tadinya adalah batuan andesit, sehingga dia adalah batuan beku. Sedangkan yang lain adalah di sini ada batu lanau, terus ada batu gamping, dan juga batu pasir. Ketiganya merupakan batuan sedimen. Nah, terus untuk morfostruktur aktif, itu kita bisa masukkan struktur yang ada yang sesuai pada peta geologi sebelumnya, bahwasanya di daerah sini struktural ini adanya sesar mendatar dan juga di batuan beku ini adanya intrusi. Untuk bentuk lahannya, untuk yang vulkanik adalah perbukitan vulkanik, untuk F1 itu adalah dataran aluvial, untuk S1 itu adalah perbukitan struktural, sedangkan S2 itu adalah gawir sesar seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk yang denudasional ini saya definisikan sebagai perbukitan terkikis hasil dari perbukitan vulkanik. Lanjut nanti tinggal di cop seperti biasanya, tinggal tambahin logo, terus keterangan, dan juga ini nanti ditambahin judul. Dan juga tambahin skala di bagian penampangnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.